Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku ya. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Nah, hari ini aku share kegiatan harian aku lagi ya teman-teman. Kali ini aku mau berbikinan. Kali ini aku mau restock dagangan aku ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah ngikutin terus video aku gitu ya, pasti udah tahu lah ya aku mau bikin apa. Jadi hari ini aku ngedidihin dulu air gitu teman-teman. Nah, sambil ngedidihin air aku lap-lapin dulu sih kompornya karena sebenarnya ini udah lama banget belum aku beresin dan belum aku bersihin. Kebanyakan mager ya teman-teman. Aku juga rencananya mau bikin menu baru hari ini untuk jualan, tapi aku bikinnya sedikit aja dulu, mau cek pasar dulu apakah rame atau enggak gitu ya. Nah, yang penasaran hari ini aku mau bikin apa, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Oke, sambil nunggu si airnya mendidih, aku mau potek-potekin dulu ini si daun singkong ya teman-teman. Ini kebetulan aku dapatnya yang ikatannya besar-besar gitu ya. Harganya sih sebenarnya 2.000 per ikat, cuma tadi aku tawar jadi 5.000 dapat 3 ikat gitu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bahan untuk nanti menu jualan aku. Makin penasaran kan aku mau bikin apa? Pokoknya mantul dan pastinya pedes banget ya. Cuma kali ini karena berhubung si cabenya mahal gitu ya teman-teman, jadi aku mau pakainya cuma 2 bungkus kayak gini aja gitu. Ini tuh satu bungkusnya 2.000 dapat segini. Jadi ini tuh 4.000 ya teman-teman untuk cabenya. Dan ini aku siangi aja dulu, aku petik-petikin tangkainya sampai bersih. Nanti aku direbus dulu sama bawang putih gitu ya. Nanti kemudian diulek. Aku juga gak tahu ya ini cabenya cukup atau enggak. Jadi rencananya aku mau campur sama si cabai merah yang ada di toples biru itu. Tapi kayaknya pas aku pikir-pikir kalau misalkan cabai merah dicampur sama cabai hijau nanti warnanya tuh gak akan cantik. Jadi ya udahlah secukupnya aja ya nanti cabenya. Nanti aku mau bikin sama yang ori aja gitu teman-teman. Nah, ini aku cuci dulu si cabenya. Tetap ya harus jaga kebersihan, apalagi kalau misalkan makanan yang untuk dijual benar-benar harus bersih gitu ya teman-teman. Nah, sambil aku ngerjain yang ini, aku juga sambil bolak-balik melihat adonan yang akan aku buat. Jadi kali ini aku mau bikin es pensil ya teman-teman. Dan untuk resepnya barangkali teman-teman ada yang mau ikutan bikin juga, misalkan untuk menu jualan. Boleh banget ya bunda-bunda, karena menurut aku lumayan banget untungnya buat nambahin uang jajan anak gitu ya. Kalau misalkan juga lebihan bisa kita buat untuk ngisi sinking fun. Nah, untuk resepnya kali ini aku mau berbagi ya teman-teman, yang kalau yang sebelumnya aku cuma videoin pas bungkus-bungkus aja, tapi kali ini aku videoin dari awal sampai akhir. Nah, ini air yang sudah mendidih sekitar setengah pancian gitu ya teman-teman. Aku masukin susu kental manis 1 kaleng kayak gini, tapi kalengnya yang agak tinggi gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih banyak banget merek untuk susu kental manisnya, itu opsional banget ya. Bisa sesuai selera aja mau merek apa, bebas gitu. Cuma kali ini aku pakai merek yang Voyou karena memang kebetulan di tokonya tuh adanya merek ini gitu teman-teman. Biasanya aku pakai Dairy Chem kayak gitu sama Frisian Flake gitu ya. Cuma ini ternyata lebih ekonomis dan rasanya juga nggak kalah enak ya, tetap enak gitu, gurih. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman, aku kalau misalkan nuangin si susu kental manisnya sayang banget kalau misalkan masih ada sisa. Jadi aku kalau bahasa Sunda mah dikungkurahan gitu ya teman-teman. Aduh, mohon maaf ya suara berisik anak aku karena memang dubbingnya aku pas siang hari sambil ngomong anak gitu ya. Jadi kalau aku mah sambil-sambil gitu ya untuk kerjaan. Nah, ini juga di video aku juga sambil ngomong anak gitu ya teman-teman. Kadang-kadang aku senyum-senyum sendiri gitu ya. Itu sebenarnya lagi ngajak main anak aku. Nah, selanjutnya nih teman-teman, aku masukin tepung maizena yang udah dilarutin sama air gitu teman-teman, sekitar 5 sampai 6 sendok aja gitu. Nah, ini diaduk-aduk tujuannya supaya nanti si es lilin yang jadinya tuh lembut, gak ngebatu kayak es batu gitu teman-teman. Nah, ini penampakan yang udah aku kasih tepung maizena, jadi kayak agak kental-kental gitu ya teman-teman. Nah, langsung aja diaduk-aduk sampai mendidih kembali. Sebenarnya tadi airnya juga udah mendidih ya, cuma kali ini aku mau bikin dia mendidih lagi maksudnya. Kadang-kadang kalau dubbing kayak gini suka belepotan deh bun ya. Kalau ngomongnya kadang-kadang udah cut beberapa kali tetep aja gitu.
Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Jadi sambil nunggu si adonannya tuh mendidih, aku siapin dulu wadah-wadah nanti buat si adonan es pensilnya, karena rencananya aku mau bagi menjadi beberapa rasa. Nah, untuk varian rasanya nanti aku tambahin serbuk minuman, dan kali ini aku serbuk minumannya suka pakai pop es ya teman-teman. Jadi resepnya tuh tadi yang pertama adalah air setengah panci, itu bebas aja sih sebenarnya airnya mau segimana. Terus susu kental manisnya itu 1 kaleng. Terus apa namanya, tepung maizenanya. Untuk tepung maizenanya ini kalau aku setengah panci air itu 5-6 sendok munjung tepung maizena yang dilarutkan dalam air gitu ya. Nanti itu lihat aja, dicek aja barangkali masih kurang gitu ya. Tinggal tambahin aja 1 sendok atau beberapa sendok lagi. Nah, untuk adonannya, untuk perbandingan antara adonan dan pop esnya, ini tuh 5 centong kayak gini, 5 centong sayur ini untuk 1 saset pop es. Jadi untuk 1 toples ini aku isinya tuh 25 centong, jadi aku masukin 5 saset pop es gitu teman-teman. Dan menurut aku itu udah rasa yang paling pas, karena aku nyoba ini tuh udah beberapa kali dan ternyata perbandingan 5 centong sama 1 saset ini tuh udah pas menurut aku ya. Nah, kali ini aku ngasih rasanya tuh cuma bikin 4 varian rasa aja, rasa taro, permen karet, durian, dan alpukat. Nah, ini penampakan yang udah jadi, tinggal aku tunggu aja sampai dingin, karena kalau misalkan masih panas aku bungkus, tangan aku bisa melepuh ya teman-teman. Nah, sambil nunggu si adonan es tadi dingin, aku juga sambil ya teman-teman, gini lah ya. Jadi gak ada waktu yang kebuang, pokoknya intinya gercep mumpung anak tuh lagi anteng gitu. Nah, kali ini aku didihin air lagi. Kenapa aku tadi nggak sekalian gitu ya sama bikin es, karena memang panci besar ini tuh aku cuma punya 1 ya teman-teman, jadi ya harus gantian gitu. Nah, kali ini aku mau ngerebus si daun singkongnya. Nah, tapi sambil aku ngerebus si cabai yang tadi udah aku cuci dan udah aku petikin si tangkainya ya. Aku tambah sama bawang putih beberapa siung gitu. Nah, ini tuh si Dede pasti aja ya gitu ya ngikut-ngikut kalau ke dapur. Kadang-kadang suka takut ketumpahan atau kecipratan air gitu ya teman-teman, apalagi minyak panas. Oh ya, untuk tips daun singkong supaya tetap hijau, aku tambahkan 1 sendok makan soda kue dan 1 sendok makan gula pasir, garam ya, garam sama 1 sendok minyak goreng tuh teman-teman. Itu dijamin cepat empuk dan warnanya tuh tetap hijau. Dan akhirnya aku pangku aja nih si Dede Kimnya, karena dia tuh mulai ngerecokin gitu ya teman-teman. Jadi karena aku takut dia kecipratan air juga atau misalkan megang apa gitu ya. Ya udahlah, jurus terakhir aku yaitu kasih HP biar dia nonton dan aku jongjon gitu ya di dapur. Nah, ini udah mendidih airnya teman-teman. Jadi aku masukin aja si daun singkongnya. Jadi si pancinya itu jangan ditutup ya teman-teman kalau udah dimasukin si daun singkongnya, dan airnya juga harus benar-benar mendidih baru dimasukin gitu. Terus aja diaduk-aduk, dibolak-balik itu biar matangnya tuh merata. Kurang lebih berapa menit ya, aku nggak hitung jam, pokoknya seempuknya aja aku cek gitu ya, kayak dicubit-cubit gitu. Kalau misalkan udah lunak berarti itu udah matang. Nah, ini udah mateng, terus aku masukin ke dalam air dingin ya, air biasa aja, air keran. Itu gunanya supaya warnanya tuh tetap hijau juga ya teman-teman. Kalau misalkan untuk lalaban biasanya aku direndamnya tuh pakai air yang udah mateng, tapi karena ini nantinya rencananya mau digoreng lagi kan, jadi aku pakai air yang biasa aja. Nah, sambil lagi ya teman-teman, sambil nunggu si daun singkongnya tuh agak dingin karena memang panas ya, jadi aku mau bungkus-bungkus dulu es pensil, karena biar dapurnya juga lega gitu ya teman-teman. Maklum dapur senggol aku tuh cuma segini. Tapi sebelumnya aku mau ulek dulu si cabai buat isian nanti ya, daun singkong. Sebenarnya aku mau bikin apa sih teman-teman? Barangkali ada yang tahu. Aku tuh mau bikin dolade daun singkong ya teman-teman. Ini tuh favorit banget. Tetangga-tetangga aku sih sebenarnya sering ya nanyain ini, cuma aku kayaknya aduh males ngebuntel-buntelnya itu loh. Jadi ya udahlah,
pas sekarang lagi nggak mager, lagi semangat, aku bikin tapi cuma beberapa pak aja. Nah ini diulek aja, untuk bumbunya cuma tambahin garam sama micin aja. Menurut aku kalau sambal goang itu paling enak ditambah micin daripada ditambah kaldu gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke selera ya teman-teman, kalau aku lebih suka pakai micin gitu ya. Tapi ya udah jangan terlalu banyak gitu ya, yang standar-standar aja sih. Oke, ini lanjut aja. Ini aku mau bungkus-bungkus si es pensilnya. Jadi untuk es pensilnya aku kasih plastik yang ukuran 4x20. Ini tuh jadi banyak ya teman-teman, segini tuh kurang lebih jadi 100 biji. Nah ini aku aduk-aduk dulu ya teman-teman, terus udah dilihat kan jadinya tuh kental kayak gini. Kalau udah agak dingin dia tuh kental kayak gini, gak terlalu encer kayak air gitu ya, karena dia tuh tadi dikasih maizena. Dan ini jadinya nanti pas udah bekunya tuh lembut ya teman-teman. Aku juga suka bikin es krim, resepnya sama aja cuma airnya yang dikurangi. Nanti ya kapan-kapan insya Allah aku share lagi video tentang pembuatan es krim homemade yang pastinya gak kalah enak gitu ya. Berhubung hari udah siang sebenarnya sih ya teman-teman, itu waktunya mau jemput anak aku yang pertama sekolah. Jadi ini tuh dibantuin sama pak suami gitu sambil duduk-duduk santai aja gitu ya. Kita tinggalkan aja dulu suami aku yang lagi ngebantuin bungkus es. Nah ini aku mau ngurusin dulu si daun singkong yang tadi ya. Ini juga sambalnya yang udah tadi aku ulek-ulek gitu, aku singkirin dulu si ulekannya. Nah untuk daun singkongnya aku peres airnya ya biar nanti kering, biar mudah aja dibentuknya. Kalau bahasa Sunda mah dipeureut heula gitu ya teman-teman. Sama aja sih ya kayaknya kalau misalkan untuk dimakan, mau dilalap atau mau digoreng kayak gini harus diperes dulu airnya gitu ya teman-teman. Nah ini peresnya aku beberapa kali ya karena memang aku kayaknya nggak kering-kering deh pas aku meret si daun singkongnya. Nah ini penampakannya teman-teman, yang daun singkongnya tetap hijau kan, cantik kan hijaunya. Oke lanjut aja, bahan-bahan udah siap, tinggal langsung aja deh aku bentuk-bentuk gitu ya teman-teman. Dari 3 ikat daun singkong itu teman-temannya jadinya tuh banyak, jadi 24 pieces dolade gitu. Oh ya di teman-teman ada nggak sih yang jualan kayak gini? Kalau di tempat aku ini namanya dolade. Waktu aku SMA dia tuh favorit banget. Jadi pas aku bikin status ini juga langsung gitu ya, yang seumuran sama aku tuh bilang, aduh kangen masa-masa SMA katanya gitu. Dan untuk yang ori aku kasih isiannya tuh tahu gitu ya teman-teman. Biasanya sih emang resep aslinya isinya tahu sama goang, cuma kali ini sesuai requestan aja, jadi isinya tuh sama goang aja gitu ya. Dan ini teman-teman yang udah jadi, cantik kan, rapih kan. Yang paling makan waktu tuh kayak gini ya, ngegulung-gulungnya gitu teman-teman. Kalau makannya mah wah cepet banget gitu. Nah lanjut, karena si cabenya tadi udah habis jadi aku bikin yang ori aja. Sebenarnya sih ini tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi aku ulek aja nih si tahunya yang udah aku rebus dulu terlebih dahulu gitu ya. Kenapa harus direbus dulu? Karena takutnya nanti pas di dalamnya tuh gak terlalu matang ya, takut gampang basi gitu teman-teman ya. Jadi aku dikukus atau direbus juga boleh, tapi kali ini aku rebus aja, pengen yang cepet gitu. Nah untuk bumbunya cuma garam sama kaldu aja, udah deh gitu aja ya, yang penting mah gurih gitu. Oke untuk prosesnya sama aja sih ya. Jadi yang paling enak itu pilih daun singkongnya tuh yang lebar-lebar biar nanti pas ngebentuknya tuh enak gitu. Kalau misalkan yang kecil-kecil, aduh bahasa Sunda mah lek-lek gitu ya teman-teman. Oke nih aku percepat aja ya karena takut kalian bosen juga. Nah untuk kulitnya jadi kayak adonan bikin tahu isi aja sih sebenarnya, cuma tepung terigu aja. Tepung terigu dikasih merica, gula deh, merica, garam sama kaldu gitu ya. Biasanya aku pakai bawang putih bubuk, cuma kali ini gak ada ya udah aku skip aja gitu ya. Cuma pakai kaldu aja, udah deh gitu ya, diaduk-aduk ditambah air gitu. Jadi adonannya tuh kayak gini, licin kayak gini. Udah lanjut, bahan-bahan udah siap, tinggal kita goreng.
Aku sambil goreng gini sebenarnya sambil pasang status, sambil liatin gitu ya, barangkali ada Japrian yang pesen, dan ternyata langsung ya seketika alhamdulillah udah ada pemiliknya yang dari 6 pak ini. Jadi lumayan banget kan teman-teman, aku jualnya tuh 5.000 dapat 4 pieces si dolade gitu. Jadi kalau 6 tuh dapat 30.000. Tadi berapa beli daun singkongnya? 5.000 ya teman-teman. 5.000 dapat 3 ikat, jadi 30.000 gitu ya. Mungkin dikurangi sama bahan-bahan lain aja kayak minyak gitu, tapi minyak juga gak habis sebanyak ya. Nah ini penampakan yang udah jadi teman-teman, jadi aku kemas di cup kayak gini dan isinya tuh 4 gitu. Aku jual 5.000. Nah barangkali teman-teman juga ada yang terinspirasi untuk untuk ikut jualan kayak aku, boleh banget. Aku senang banget kalau misalkan video aku tuh bisa menginspirasi banyak orang ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku dari awal, yang udah nemenin aku bebikinan untuk jualan aku. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, biar aku makin semangat lagi untuk upload video lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.